Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ananda Safitri, NPM 217550113 dari 4A, akan menjelaskan tentang pengantar industri perkebunan kelapa sawit. Di sini terdapat siklus bisnis tanaman kelapa sawit, yaitu terdapat beberapa siklus, yaitu studi kelayakan, kemudian dilanjutkan dengan pengadaan lahan, kemudian pembukaan dan persiapan lahan, kemudian pembibitan, dilanjutkan dengan pemeliharaan, kemudian panen, kemudian pengelolaan, kemudian lalu penjualan. Akuntansi perolehan lahan itu terdapat pada PSAK 16 dan ISAK 25. Latar belakangnya itu, hak kepemilikan tanah absolut dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, yaitu berarti hak atas tanah melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai diperpanjang dan diperbarui untuk umur ekonomi tanah tak terbatas. Kemudian hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yaitu untuk umur ekonomi tanah terbatas. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup dan permasalahan. Ruang lingkupnya itu akuntansi tanah sebagai aset tetap oleh entitas yang memiliki hak atas tanah melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian permasalahannya itu 1. Apakah tanah yang diperoleh melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai diatur oleh PSAK 16? 2. Apakah biaya perolehan terkait disusutkan sesuai sisa umur hak? 3. Bagaimana pengakuan awal dan perpanjangan atau pembaruannya? Selanjutnya ada pengakuan perolehan. 1. Perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. 2. Perolehan HGU HP untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan menurut ISAK 25. Kemudian 3. Perpanjangan HGU HP diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasikan sepanjang masa manfaat. Kemudian ada pengukuran perolehan, yaitu 1. Diukur sebesar harga perolehannya. Selanjutnya ada pengukuran setelah perolehan, yaitu dengan cara lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model maupun revaluasi model. Kemudian ada penyajian dan pengungkapannya. Lahan atau tanah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. Kemudian tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya dan rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Selanjutnya adalah akuntansi perbibitan. Bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit atau melakukan penangkaran sendiri. Kemudian untuk bibit yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. Perlakuan praktis dan perlakuan standar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.